Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pembunuh Kepala BIN Papua ditangkap polisi. Pengeroyokan polisi di jalan, 5 pemuda dibekuk polisi. Pemohon SKCK di Mimika wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi. Polda Papua menangkap 2 orang yang diduga menembak mati Kabinda Papua Brigjen I Gusti Putudani. Polisi selama seharian membuntuti kedua pelaku Tony Tabuni dan Kois Tabuni. Mereka disergap di Kelurahan Sriwini, Kabupaten Nabire, Rabu kemarin. Polisi menembak mati Tony Tabuni karena melawan saat akan ditangkap. Tony langsung meninggal dunia di lokasi, sementara Kois Tabuni langsung dibawa ke Mapolres Nabire. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Kamal mengatakan keduanya terlibat berbagai teror dan penembakan di Pegunungan Tengah. Salah satunya menembak Kepala BIN Papua 26 April tahun lalu di Kabupaten Puncak. Satgas dan Karten gabung melaksanakan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang sudah melakukan penyidikan dan penyelidikan beberapa kasus yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tadi malam ditangkap di Kelurahan Sriwini, Nabire saat mereka Tony Tabuni dan Kois Tabuni sedang mengendarai sepeda motor, namun diikuti oleh rekan-rekan kami dan dilakukan penangkapan. Mereka melakukan perlawanan, di mana Tony Tabuni ini terlibat ada 9 kasus kekerasan yang dia lakukan. Yang pertama perampasan senjata api di pos 99 tanggal 15 Mei 2020. Terus kemudian yang terlibat pembunuhan Kabinda pada tanggal 25 April 2021. Kemudian terlibat terhadap pembunuhan anggota Satgas Covid pada tanggal 22 Mei 2020. Jenazah Tony Tabuni disemayamkan di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, sementara Kois Tabuni hingga berita ini disusun masih menjalani pemeriksaan. Arthur melaporkan dari Nabire, Papua. Lima pemuda ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi karena terlibat penganiayaan. Mereka menganiaya seorang anggota Polres Jayapura Kota di Waena, Kota Jayapura. Akibat pengeroyokan tersebut, Bribda Jason Alfian Ohe terluka parah di bagian wajah, kepala, bahu, serta telinga. Selain mengeroyok, para pelaku juga merampas telepon genggam milik korban. Pengeroyokan terjadi saat Jason tengah melintas di pemakaman umum Waena Selasa lalu. Tiba-tiba korban didatangi sekelompok pemuda. Mereka kemudian mengeroyok korban tanpa alasan yang jelas. Untuk saat ini sudah ditetapkan 5 orang tersangka dengan inisial ES, FE, YK, LW, dan DE, yang mana menumpangi dari kendaraan pickup jenis Grandland. Kelima pemuda ini masih menjalani pemeriksaan. Mereka dijerat pasal 170 KUHP dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan senjata tajam disita dari pengendara motor dan mobil dalam operasi penyakit masyarakat yang digelar Polres Manokwari Rabu kemarin. Razia yang digelar di Jalan Wosi, Manokwari berlangsung selama 2 jam. Kabak Ops Polres Manokwari Kompol Junaidi Weken meminta warga yang beraktivitas di luar rumah tidak membawa senjata tajam karena bisa dikenai sanksi pidana. Dari senjata api tadi itu, jadi pada saat kita melaksanakan razia kemudian ada kendaraan yang mencurigakan, ya, kendaraan roda 4 yang mencurigakan.
pada saat mau diberhentikan oleh personil yang melakukan razia tidak mau berhenti, ya, malah dia mau jalan terus. Akhirnya si pelakunya lari, akhirnya kebetulan pada saat itu memang kami dari Polres Manokwari juga dalam operasi pekat ini melibatkan tim avatar dari Satreskrim Polres Manokwari. Nah, kemudian terlihat oleh avatar gerakan-gerakan mencurigakan si pelaku ini, tentunya langsung mengejar tim avatar sendiri. Mereka langsung mengejar si pelaku, kemudian akhirnya bisa tertangkap. Dan pada saat dilakukan penggeledahan baik badan maupun terhadap barang bawaannya, itu ditemukan satu pucuk senjata api sejenis dengan mirip seperti revolver. Kemudian ada juga 2 butir peluru, ya, dengan kaliber 38. Polisi gencar berpatroli dan melakukan razia karena tingkat kriminalitas di Manokwari yang cukup tinggi. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Unjuk rasa damai dan doa bersama dilakukan sekelompok warga di halaman gereja GBI Mimika, Rabu lalu. Mereka menyampaikan sikap dan rasa solidaritas terhadap pembela dan aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia, yang saat ini terseret kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Pengunjuk rasa meminta agar Luhut segera mencabut gugatan terhadap Haris Azhar dan Fathia. Kegiatan kemarin sudah terlaksana, intinya penyampaian aspirasi terkait beberapa poin dan sudah diterima langsung oleh anggota DPRD berdasarkan undangan dari komunitas masyarakat tersebut, sehingga aspirasinya sudah tersampaikan. Kurang lebih berlangsung 15 menit penyampaian aspirasi dan sudah diterima. Kemudian nanti ada perwakilan yang akan mengantarkan surat secara resmi ke DPR. Untuk izin kita tidak terbitkan izin, tapi mereka sudah mengirimkan surat permohonan. Sehingga pada saat pelaksanaan dari Polres bersama dengan kami, Polsek, mengimbau untuk tidak melaksanakan pelanggaran, apalagi sampai nomas di jalan. Jadi dari pihak DPRD sudah datang menemui, mendengarkan aspirasi. Haris Azhar dan Fathia Maulidianti ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya setelah dilaporkan Menko Marves Luhut Panjaitan setelah Haris dan Fathia membuat dialog di media sosial yang menyebut Luhut mempunyai kepentingan pertambangan di Kabupaten Intan Jaya. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Vaksinasi saat ini masih terus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Mimika. Polres Mimika masih membuka gerai vaksinasi di halaman Mapolres. Walaupun tidak seramai dulu, pelayanan vaksin tetap dibuka, baik untuk dosis pertama, kedua, maupun ketiga. Membuka vaksinasi mulai 08.00 sampai 15.00, di mana diharapkan warga masyarakat, mari kita mendukung program pemerintah untuk meningkatkan imunitas kita dengan cara melaksanakan vaksinasi, baik vaksinasi pertama, kedua, dan ketiga kami tetap melayani, yang mana pada hari ini vaksinasi sedang berlangsung. Bagi sanak saudara yang ingin vaksinasi, silakan berbondong-bondong datang ke gerai vaksin Polres Pelayanan untuk mendukung program pemerintah meningkatkan imunitas kita. Pemerintah masih terus memberikan himbauan kepada warga yang belum divaksin agar segera ke gerai vaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saat ini Kabupaten Mimika telah berada dalam zona hijau, namun warga tetap dihimbau untuk selalu menjaga jarak, cuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pangdam 18 Kasuari Mayor Jenderal Gabriel Lema memberikan motivasi kepada prajurit di Korem 181 Praja Viratama untuk tetap semangat dalam bertugas mengamankan Papua Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam juga meminta warga masyarakat juga ikut membantu TNI dan aparat kepolisian melindungi keutuhan NKRI. Pemerintah setempat, kami hanya bagian dari pemerintah untuk bertugas dalam rangka menjaga ini. Puji syukur semuanya aman, berkat kita semua ini. Nah, oleh karena itu saya juga menghimbau agar seluruh masyarakat semua, mari keamanan yang akan kita raih dengan kenyamanan ini titik yang paling penting dalam melaksanakan kehidupan kita. Ya, kurang lebihnya saya kira biasalah. Tetapi semua pada intinya menuju kepada kebersamaan, kekeluargaan, kemudian mewujudkan rasa aman untuk kita bisa melaksanakan tugas dengan berbagai macam profesi berjalan dengan baik. Gabriel juga meminta prajurit selalu berada dekat dengan rakyat dimanapun bertugas dan selalu melayani dan membantu rakyat. Sebelum memberikan motivasi bagi ratusan prajurit, Pangdam melakukan penanaman pohon di Makorem 181 sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan agar tetap lestari. Topan melaporkan dari kota Sorong, Papua Barat. Polsek Mimika Baru mewajibkan warga yang hendak mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK melampirkan sertifikat vaksin pertama dan kedua. Rabu kemarin, kantor Polsek Mimika Baru ramai dipadati warga yang setiap hari ingin mendapatkan SKCK. Mereka yang tidak membawa surat vaksin diarahkan ke gerai vaksinasi terlebih dahulu. Menurut Kapolsek Mimika Baru, pihaknya tetap memberikan pelayanan terbaik dan sejauh ini vaksinasi dan pelayanan SKCK berjalan tertib. Pengurusan SKCK di Polsek Mimika Baru tetap berjalan tertib. Saya sudah sampaikan kepada para pemohon untuk bersama anggota untuk tetap mengutamakan protokol kesehatan dan menjaga jarak dari pemohon. Kemudian untuk kendaraan yang digunakan ke Polsek diharapkan dilengkapi, kemudian proses pengurusan SKCK kita percepat untuk penerbitan apabila syarat-syarat lengkap. Kita layani untuk pengurusan pemerintahan di pengurusan perusahaan, ya, pelamar kerja dengan berbagai macam kepentingan, kecuali dengan pada saat pengurusan seleksi TNI Polri, pengurusan SKCK harus di Polres dulu. Kelahiran sama jasa sama KTP asli, vaksinnya juga vaksin. Apa itu? Vaksin 1 dan 2. Itu memang harus dilampirkan ya? Iya harus. Kewajiban melampirkan surat bukti sudah vaksin ini diharapkan bisa mendorong warga agar mau divaksin dan target vaksinasi di Mimika tercapai. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Selama berabad-abad, pesantren telah memberi sumbangan dalam pengembangan dakwah dan pendidikan di Indonesia. Pesantren juga menjadi benteng akidah dalam menanamkan akhlak karimah. Salah satunya adalah Pondok Modern Al-Mutakin yang terletak di Jalan Merah Putih, Buper Waena. Tidak ada yang menyangka, di lokasi yang awalnya hanya berdiri masjid dengan jumlah jemaah sedikit, tidak lebih dari 10 orang, kini telah berkembang menjadi salah satu pesantren terkenal. Sejarah pesantren ini berawal dari inisiatif Ustadz Yatiman. Imam masjid ini menampung anak-anak yang tinggal di sekitar masjid untuk merawat dan menjadi muazin saat sholat 5 waktu. Namun lama-kelamaan mereka mendapat pelajaran seperti layaknya santri. Inisiatif Ustadz Yatiman rupanya mendapat sambutan positif. Pengurus Masjid Al-Mutakin kemudian mengembangkannya menjadi sekolah berbasis pesantren untuk mempelajari ilmu agama dan pelajaran umum. Pada tanggal 24 November 2004, akhirnya Yayasan Al-Mutakin resmi dibentuk untuk mewadahi Pondok Pesantren Modern Al-Mutakin.
3 tahun kemudian, kegiatan pendidikan di pondok pesantren modern dimulai dengan jumlah 15 siswa yang berasal dari daerah transmigrasi Arso dan Taja. Lalu dibuka jenjang madrasah aliyah dengan santri angkatan pertama berjumlah 8 orang. Latar belakang berdirinya adalah waktu itu kita melihat anak-anak muda itu memang dia sekolah bagus mungkin, tapi ketika asar, maghrib, subuh dan yang lain-lain itu secara agamis kurang terbina dengan baik. Karena itulah maka kita mencoba untuk mendirikan pondok modern. Karena ada kesan kalau pesantren itu nanti terbelakang, pakai sarung saja, nanti kerja apa, itu masih ada pemikiran seperti itu. Makanya kita mendirikan pondok modern dengan berbagai aktivitas, baik yang menyangkut pendidikan formalnya, pendidikan pesantrennya, dan juga aktivitas yang lainnya. Demikian. Pondok Modern Al-Mutakin Buper Waena menekankan pada pendidikan agama seperti hafalan Al-Quran, penguasaan bahasa Arab, dan penguasaan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Para santri mulai belajar pada pukul 3 subuh. Mereka dibimbing tenaga pendidik yang rata-rata lulusan dari Pondok Pesantren Modern Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Mereka tidak hanya belajar ilmu agama dan sains, namun juga belajar tentang kebersihan lingkungan, seni dan olahraga untuk menjaga keseimbangan jiwa dan jasmani. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di pondok ini, memang kami mengajarkan santri-santri Al-Mutakin dengan berbagai macam hal. Jadi salah satunya mungkin setelah sholat subuh itu, kami ada yang namanya pembagian kosakata, atau kita menyebutnya mufrodat. Jadi ketika pagi itu kita membagikan berbagai macam mufrodat tergantung harinya. Jadi ada misalnya 2 minggu kita berbahasa Arab, berarti ketika hari itu kita membagikan kosakata dalam berbahasa Arab. Kemudian ketika 2 minggu selanjutnya kita akan membagikan kosakata dalam bahasa Inggris. Itu untuk pembagian kosakata. Di satu sisi kami juga memiliki berbagai macam ekstrakurikuler, di antaranya seni, seperti kita kita mengajarkan para santri seni bela diri. Mungkin yang kita ajarkan di sini adalah tapak suci. Kemudian ada juga seni musik. Kemudian di satu sisi kita mengajarkan juga keterampilan bagaimana cara para santri memiliki keterampilan dengan berbagai macam hal. Misalnya kita mengajarkan melukis, kemudian menggambar. Kita mengajarkan juga menulis bahasa Arab atau kita sebut dengan khot, kaligrafi. Begitu juga kita juga memiliki ekstrakurikuler seperti pramuka, kemudian ada yang namanya pidato. Nah, ini yang selalu kita ajarkan kepada para santri. Pondok Modern Al-Mutakin kini menjadi salah satu ponpes terkenal. Santri dan santriwati yang datang menuntut ilmu tidak hanya dari kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Kerom, bahkan dari kabupaten yang jauh seperti Mimika, Merauke, dan dari luar Papua. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyagri.